kenalin kita dari Proliman. Proliman itu apa sih, Kak? Ayo, Proliman tuh apa nih? Siapa nih yang mau jelasin? Proliman apa nih? Proliman adalah produk 5 Teman. Kok kita cuma bertiga ya BTW? Ini yang dua kemana nih? Apa goib apa gimana nih? Yang 3 itu lebih tepatnya ada di belakang layar ya. Jadi Ada dua. Oh, maaf ya. Aduh, yang satu siapa ya? Jadi 2-nya itu di belakang layar nih. Jadi mereka yang ada di belakang layar. Mungkin bisa nanti kita nih kakak-kakaknya. Ini fotonya. Ya. Oh ya, kenalan dulu dong kita. Kenalan dulu. Kan kalau yang tadi di belakang layar udah kita kenalin tuh. Kita Tak salah kenal kenalan. maka tak Sayang. siapa yang Dia udah kenal tapi belum tentu sayang juga. sakit sih. Mungkin dari kakak ini dulu nih. Dari aku dulu. Hai, kenalin nama aku Esti. Bisa dipanggil sayang. Jangan deh, udah ada yang punya. Lanjut ke kakak cantik berbaju ungu. Karena cinta itu buta, Kak. Oh iya, Kita itu bener. butakan loh, Kak. Kenalin, aku Judit. Kenalkan, nama aku Aulia. Ya, Kak, buat podcast perdana kita kali ini Iya. perdana banget loh ya. Perdana banget, udah kayak kartu nih, perdana. Ibaratnya makanan masih disegel, masih di wrap ya. Iya, bener Kita banget. mau kupas tuntas. Aduh, kayak silet aja nih. Iya, pas tuntas. Kita mau bahas apa sih di podcast pertama kita kali ini? Apa nih, Kak Aul? Jadi Jadi kali ini kita akan membahas tentang BH. Apa itu BH? Apa nih? Udah gak sensitif ya, Kak, bahasanya? Aduh, maaf banget nih. Jadi Jadi- adalah bad habit. bad habit. Iya, Habit. Kak Esti bisa nggak sih jelasin apa itu bad habit? Menurut KBBK, Kamus Iya. Besar Bahasa Konoha. Oh, jauh banget nih ambilnya nih dari bahasa Konoha. Isekainya beda. Iya, bener. Jadi, bad habits itu bad artinya Buruk. buruk. Iya. Habits Kebiasaan ya. nah, jadi kebiasaan yang buruk. Nah, teman-teman, kalian punya sih nggak sih kayak bad habits? Kayak setiap orang harusnya punya nggak sih? Iya, setiap orang tuh biasanya punya kayak walaupun kecil gitu pasti ada lah Ya, ya. Selena Gomez yang perfectly itu aja punya. Kayaknya Pasti dia punya katanya deh. suka ngupil pakai jempol katanya. Jempolnya jempol kaki lagi. tapi jempol tetangga. Aduh, gawat juga ya. Ya kayak bad habits itu sebenarnya ada sisi positif negatifnya. Iya benar, iya pasti dong. Iya, pastinya semua orang punya lah bad habits ya. Tanpa kita sadari yang kalau kita ngerasanya it's normally kayak itu aja sebenarnya, tapi bagi orang lain Apa you sih? weird, kayak aneh banget. Apa gak sih? Iya. Kadang orang tuh Bisa kayak bikin red flag ya, guys. iya, kadang ada orang yang kayak aduh dia kayak gini nih gue jadi ilfeel. Iya, bad habit tuh kadang bisa bikin orang lain jadi ilfeel kayak kita nggak sadar. Menurut kita ya udah kita biasa aja bener kayak Esti bilang. Iya. Pokoknya orang jadi kayak ini aneh deh. Tapi Iya. ngomongin bad habits kan katanya semua orang punya. Kalau dari Kak Aul tuh bad habitsnya apa? Bad habit aku itu suka sembarangan naruh barang-barang gitu. Iya nggak sih? Iya sih ya. Kita harusnya naruh di mana, akhirnya di mana, akhirnya kita nyarinya kesusahan, Iya. harusnya tepat waktu, jadi kita harus ngulur-ngulur waktu dulu buat nemu gitu. Jadi lupa ya, Emang kayak gitu. karena naruh sembarangan terus Iya. jadi lupa kita naruh di mana. Padahal kita misalnya udah buru-buru nih terus kita lupa, kalau naruh kunci di mana ya? Iya. Terus lupa. Tapi emang Iya sih. Iya. kayak tadi juga, orang gitu. tadi aku naruh kunci tuh, kunci Iya. kamar kos. Iya. Itu benar-benar lupa, Wak. Cari-cari di mana, tapi ternyata di mana? Di atas toples. Oh alah. Karena harusnya biasanya di Di cantolan kunci, benar. Itu mungkin solusinya kadang-kadang si kuncinya harus dikasih alarm kali ya. Iya. Iya. Atau kalau misalnya kita panggil kunci kamu di mana, harusnya dia bisa jawab sih. Di sini guys, sini. Iya, itu adalah sebuah inovasi yang bagus kayaknya ya. Boleh. Banyak juga ya orang yang bad habitsnya kayak Kak Aul. Kalau Kak Aul ini nyikapin bad habitsnya Kak Aul tuh gimana? Kayak pasti sesuatu ada solusinya lah gitu. Walaupun emang agak susah ya, namanya udah kebiasaan gitu ya. Tapi buat ngakalin untuk meminimalisir nih bukan kerugian. Aduh, apa ya? Buat nggak terlalu menyusahkan Kak Aul nih kebiasaan buruk itu tuh gimana? Ya lebih ditata lagi sih, kayak kalau naruh barang di tempatnya lagi gitu. Terus diingat-ingat, jangan sampai kita salah naruh barang lagi. Nanti maksudnya apa ya, biar kedepannya tuh kita nggak sulit. Jadi bikin self reminder Iya, gitu ya. self-reminder. Oh iya. Oh iya,
kemarin udah kayak gini nih, biar nggak kayak gini lagi, dibalikin lagi nih di tempatnya yang semula itu, biar nggak menyusahkan orang lain juga. Iya sih, benar-benar. Kalau Kak Judis sendiri apa nih bad habits-nya? Kayak kalau aku tuh kan aku anaknya lumayan ini ya, senang mengekspresikan diri. Aku biasanya kalau udah senang banget akan sesuatu, biasanya aku tuh kayak sambil kayak tepuk tangan kayak misalnya kayak ini lucu banget nih, kayak ih itu pasti tiba-tiba nggak sadar tuh kayak tepuk tangan kayak gitu. Terus orang tuh pernah kayak apa sih, heboh banget sih lo, padahal cuman kayak gitu doang, kenapa sih lo pakai tepuk tangan, padahal itu kan bukan sesuatu yang harus perlu kayak gituin. Kayak ya gimana dong, gue kayak mengapresiasi hal itu, gue suka kayak gue menyampaikan ekspresi gue kayak gini ya. Tapi mungkin itu orang-orang ngerasa kayak lo iya lo heboh banget sih, lo kayak apa sih, kayak itu gak usah lah kayak gitu, lo selalu heboh sendiri kayak gitu. Orang-orang tuh suka kayak, ya ada beberapa orang yang bilang kayak gitu, cuman kayak gimana ya, itu masih kayak secara nggak sadar gak sih, kayak bad habit tuh itu bad habit tuh kayak kamu tuh secara nggak sadar melakukan itu, kayak gitu kan. Terus kamu udah ngelakuin kayak gue tadi kayak gini nih gimana dong, padahal gue udah berusaha buat nggak ngelakuin lagi, ya kan, kayak gitu. Kalau Kak Esti sendiri? Ya kalau aku sih bad habitnya ini agak aneh ya. Aku tuh kalau abis makan atau kalau mulutnya basah abis kena makan minum, aku tuh suka meperin ke baju atau ke kerudung. Ini agak jorok sih, agak jorok. Tapi emang itu udah kayak kebiasaan dari kecil. Ini dari nenek aku ya. Dulu kan aku kecil sama nenekku nih. Kalau abis makan dilapin pakai bajunya nenekku gitu loh. Jadi kayak di otak tuh kalau kotor dilapinnya ke baju. Jadi mindsetnya kayak gitu. Jadi sampai sekarang kayak tanpa sadar kalau mulutnya habis makan gitu kayak meper gitu kayak gitu kayak awalnya dulu tuh ngerasa normal gitu, biasa aja menurutku. Terus ada tuh waktu temanku kayak negur, kamu kok kayak anak kecil banget sih, bajunya habis makan meperin di baju. Terus aku disitu sadar, oh iya juga ya, kayak nggak proper banget, apalagi kayak cewek kan biasanya tampil elegan, terus ya yang bersih, slay. Terus abis itu tuh aku langsung kayak sadar. Terus habis itu ya kadang masih kalau di rumah gitu kan bajunya kayak kain lap ya, biasa di rumah gitu masih suka meperin gitu. Soalnya kayak itu juga kayak suatu apa ya namanya, kepuasan tersendiri gitu loh. Kayak kalau nggak ngelap, kalau belum ngelap ke baju tuh rasanya masih kurang, ada yang kurang puas gitu. Karena itu kayak udah bawaan banget kan. Kita tuh kayak ya betul, secara nggak sadar tuh hal-hal bad habit ini nih, kebiasaan buruk itu tuh timbul karena kadang dari orang sekitar atau emang kayak udah kebiasaan dari dulu, bukan karena sebentar doang. Nah emang kalau hal yang kayak gitu emang nggak bisa dihilang, kayak susah gitu. Susah tapi banget. Kita bisa kayak meminimalisin, ngurangin biar itu tuh nggak terus-terusan terjadi. Iya bener, yang kayak kata Aul tadi pakai self reminder gitu. Iya. Kalau aku juga buat menangani itu kayak aku kalau di luar udah rapi bajunya tahan, selalu bawa tisu. Kayak kalau sebenarnya gatel kalau pakai tisu belum puas tapi tahan. Nanti kalau di rumah boleh. Biar jaim ya, kayak jaim gitu. Ya, terus bad habit kan juga macam-macam ya. Ada yang paling umum tuh biasanya gigitin kuku, ya nggak sih Kak? Gigitin kuku sampai kropek-kropek. Iya, sampai berdarah-darah gitu. Aku pernah sih dapet nanya kan temanku, kenapa sih kamu seneng banget gigitin kuku kayak gitu? Apa sih enaknya dari gigitin kuku? Kayak kata dia tuh seneng aja, kayak kalau begitu dia tuh lebih sering gigitin kuku waktu gelisah katanya. Jadi begitu kamu katanya kalau kamu gelisah lagi stres gitu, dia gigitin kuku katanya itu tuh kayak jadi stress reliever, kayak ngelepas gitu loh katanya. Dan itu kadang tuh sampai berdarah-darah gitu, tapi kayak mereka tuh malah kayak gue ada kayak mereka tuh kayak tangan gue berdarah nih karena gue kayak gini, tapi mereka tuh ada yang kayak malah rasa puas gitu. Jadi kayak ada juga yang bad habit tuh sebenarnya kayak ya itu nggak baik karena kamu ngelukain diri kamu sendiri, tapi di sisi lain itu bisa menenangkan kamu kayak yang itu. Gimana nih menurut kalian berdua nih untuk bad habit yang kayak gitu itu kan di sisi lain tuh menenangkan mereka lah, tapi di sisi lain tuh melukai mereka. Menurut kalian tuh kayak gimana sih? Kayak itu tuh sebenarnya bagus gak sih kalau diterusin, atau menurut kalian nih, siapa tahu nih dari penonton kita itu kita bisa kasih alternatif kayak gitu. Bad habits itu kan sebenarnya kayak apa ya, tanpa kita sadari itu kayak terus-terusan ada di dalam diri kita gitu kan. Iya benar. Kadang kita melakukannya tanpa
sadar gitu. Iya. Kayak itu udah di luar kesadaran kita. Iya benar-benar. Apalagi kayak yang gigitin kuku tuh temanku ada ya. Yang dia bukan karena cuma gelisah, karena dia gabut gitu atau enggak pokoknya ya negatifnya dampak negatifnya kan selain bisa luka-luka juga kan kayak kuku kita kotor kan tangan nggak setiap saat bersih Iya, kan. benar gitu benar. lalu masuk ke mulut takutnya jadi diare atau sebagainya. Iya benar. Tapi buat sisi positifnya yang tadi bilang emang kayak dalam dampak psikologis nih, kalau kita ngomongin dampak psikologis emang bisa buat kayak yang pertama kayak kepuasan diri sendiri, terus yang kedua kayak ngerasa kita lebih calm, lebih tenang kalau kita melakukan hal itu gitu. Kalau menurutku sih kalau gitu cara ngatasinya ya cuma ini doang, kayak dikurangin aja, kayak kita harus bisa handle diri sendiri. Kalau misalnya kita nggak tanpa sadar ngigitin kuku gitu sampai kayak aduh udah sakit, tuh kayak harus di stop, jangan biarin kayak apa ya kepengenan kita kayak alam bawah sadar kita nguasain kayak aduh terus dong. Kita juga harus ngendalin itu gitu. Iya sih benar. Jadi biar kita nggak ngelukain diri kita sendiri. Ya. Benar. Kalau menurut kau nih kayak gimana? Itu benar-benar apa ya, merugikan juga sih ya. Itu juga apa sih, mengurangi estetika kuku kita nggak sih? Iya. Kayak nggak Asli. udah cakep-cakep. Iya. Kadang udah perawatan nih kukunya, terus karena kita jahil ya, akhirnya kita malah ngerusak kuku kita. Mengurangi Iya. estetika kuku kita. Itu benar-benar nggak bagus sih. Biasanya tuh ada gangguan psikologi gitu ya. Iya sih. Kalau kayak gitu lebih baik kalau emang udah mengganggu itu kita untuk konsultasi ke Yang lebih profesional. Iya. Bisa. psikiater. Nah, psikiater. Lebih baik kayak gitu. Tapi waktu itu aku juga ada ini sih, aku lihat-lihat kayak di Shopee gitu. Itu ada semacam mainan. Maaf ya, kita nggak sponsor ya. Iya, enggak emang apa ya? Iya. Kita nggak sponsor. Mau ada sponsor boleh. Tapi kalau mau sponsor, boleh banget. Boleh lah, cepet-cepet di bawah nih. Iya. Itu ada semacam permainan buat stress relief gitu. Oh iya. Kayak semacam apa ya? Yang klik-klik Iya, gitu. kayak Oh iya, tahu ya, tahu ada yang kayak gitu. Itu bisa buat pengalian stres juga. Atau semacam kayak boneka gitu kan ada kayak boneka. Ada ya. Terus diremes-remes gitu, Mas. Iya, itu. Iya, kayak squishy gitu nggak sih? Bener-bener Bisa. sebenarnya squishy terus yang dulu spinner itu salah satu iya, alat bener-bener. psikologis buat kita yang ini bisa loh. stress reliever juga ya. stress reliever gitu. Tahu. Tapi sayang banget sekarang udah banyak orang yang nggak main sih. Iya Padahal sih. tuh menurutku lumayan sih, kayak itu kan buat distraksi juga kan ya. Benar buat distraksi. Kayak selain gigitin kuku juga bad habits tuh kayak ya macam-macam banget sih. Terus kayak apa namanya? Nyabutin Suka rambut. Nyabutin rambut. Iya, nyabutin rambut. Temen aku tuh ada nyabut rambut tuh sampai bener-bener yang sininya tuh pitak gitu. Iya. Karena dia merasa kayak enak aja gitu. Begitu dia seringnya kayak itu karena gabut kan. Dia cabut terus akhirnya pitak, terus akhirnya dia mencoba mencari cara gimana sih caranya biar gue tuh jangan nyabutin rambut, karena akhirnya ada spot bolong itu kan di rambutnya. Akhirnya dia coba kayak nyari hal lain, mungkin apa sih, dia akhirnya waktu itu nyoba beli boneka nih, karena dia kayak dia pencet-pencet bonekanya, karena itu kan kayak sambil mencet-mencetin rambut ya. Terus tapi tetap balik lagi kadang kayak gitu. Akhirnya dengan cara aku nggak tahu sih, akhirnya dia tetap balik kayak gitu tapi nggak seintens dulu gitu loh. Karena ya itu tetap kontrol diri sih, kontrol diri balik lagi. Ya apalagi ya yang bad habit yang banyak tuh. Ini tahu kan sebenarnya kita nih. Oh iya. Iya, itu katanya nggak bagus. Itu orang-orang tuh sering banget kan kayak gitu. Iya, kayak refleks aja karena kayak ngerasa enak nggak sih, kayak abis itu enak. iya ngerasa kayak gitu, kayak ih udah nggak kaku lagi. Tapi sebenarnya tuh nggak bagus katanya buat persendian gitu. Iya, sebenarnya itu bisa bikin aku lupa ya kayak bahasa kedokterannya apa tuh pokoknya sendi kita tuh ngikis. Iya. Jadi tuh. Dari teklekan itu tuh sendi kita jadi ngikis gitu. Ya itu katanya nggak bagus juga, pernah dengar. Terus apa lagi yang sering? Makan kalau ngecap itu, ya itu banyak itu. Iya itu jadi pro kontra nggak sih? Ada orang yang kayak, kalau nggak ngecap nggak nikmat, nggak nikmat Soalnya itu gitu. juga budaya juga nggak sih kalau di Indonesia, karena kita budayanya kayak yang apa namanya sopan, iya. itu tuh dianggap nggak sopan ya sih. Iya, sedangkan kalau mungkin di kebanyakan Asia Timur ya, itu kebanyakan kalau mereka makan yang ngecap itu adalah apresiasi kalau ternyata makannya enak. Sedangkan kalau di Indonesia itu
itu bentuk nggak sopan, Nggak sopan. kayak aduh lu lagi makan tapi kok lu kayak gitu sih, kayak Iya. gitu kan. Ya kalau kayak di Jepang kalau makan mie nggak sampai bunyi. Iya, Iya, itu katanya kamu nggak mau ngapresiasi Iya. kokinya, kamu nggak mau ngapresiasi yang masak. Iya, iya. Padahal kalau di Indonesia itu nggak boleh, nggak sopan. boleh, nggak Langsung sopan tuh. biasanya orang tuh langsung kayak nggak boleh kamu kayak gitu, Ayo. itu nggak sopan. ayo makannya. Iya, apalagi terus kalau enggak ini makan alat bunyinya, Oh. alat makannya bunyi Kleng, ting ting kleng, ting ting, kleng, aduh, langsung tatapan orang tua biasanya. Iya, bagi orang-orang Jawa ya kayak Iya. neng nggak boleh kayak gitu. Iya. Nyendok. Iya, nggak boleh. Ayo, cah ayu. Ayo makannya yang bener. Iya. Makan kok kayak lagi tawuran. Iya. Itu sering banget terjadi di keluarga, apalagi kalau makan keluarga besar ya, dan itu pasti kayak anak-anak kecil apalagi ya. Iya. Dia langsung kayak, ayo kamu katanya udah bisa makan sendiri tapi makan kayak gitu, terus kayak ya makannya berisik mungkin atau makan yang ngecap. Itu tuh banyak sih, masih sampai sekarang masih banyak orang yang makan yang ngecap. Itu di budaya kita mungkin itu tabu lah istilahnya. Iya. Sendawa juga nggak sih kak? Kalau masih iya, berkaitan dengan makan memakan. Iya benar. Sendawa. Benar. Iya, itu nggak sopan katanya. Kita harus lihat kondisi sekitar juga sih, kayak setiap orang tuh nggak selalu bisa menerima itu. Iya. gitu. Padahal emang sendawa itu ini tahu kak Manusiawi manusiawi terus Karena juga, itu mengeluarkan gas kan ya. terus juga di sisi kesehatan itu baik. Sendawa. Iya. Kalau nggak berlebihan sendawanya ya. Iya, benar-benar. Kan baik kayak perut kita kalau nggak sendawa tuh kadang orang ada yang nggak abis makan nggak sendawa tuh kayak perutnya Ada kurang. Jadi pegang nggak sih? Pegang, Karena iya. itu kan kita ngeluarin gas dari tubuh kita kan, gas berlebih yang ada di tubuh kita habis si makan ini tercerna gitu Iya, kan. benar. Jadi kalau misalnya nggak dikeluarkan tuh juga sebenarnya kayak itu banyak yang bilang berbahaya buat tubuh kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau mau bersendawa boleh, cuman itu tahu tempat aja sih. Tahu tempat This is aja. Indonesia man. Iya. Indonesia nih kayak kamu berlaku buruk dikit. Ada yang spill gitu. Iya. Spill. Nanti bikin di thread di Twitter. Iya. Di Twitter. Aduh, di blacklist kamu. Hati-hati ya. Iya Kayak benar gitu lah kayak ya. gitu. Iya. Mungkin nanti teman-teman yang di rumah bisa spill gitu ya bad habits. Iya, bad habit Iya. apa yang secara nggak sadar kalian lah. Ternyata itu bad habit, tapi kita oh baru sadar karena iya kayak karena Iya, karena udah terbiasa. Udah terbiasa. biasa ya. kayak gitu. Tapi ada lagi loh kak, ini aku pernah denger kalau sebuah kebiasaan itu bisa diubah dari 30 sampai 40 harian gitu. oh iya pernah Iya, dengar. kan? Itu tuh kita harus mulai dari awal lagi. Sebenarnya mulai untuk kebiasaan lebih baik tuh sulit ya. Cuman ya mau nggak mau nggak sih kayak Kalau menjaga ya, image demi juga. perubahan diri, iya. Perubahan diri, branding diri itu penting loh. Iya, jadi rebranding lagi namanya juga apa namanya? Semua hal baru tuh emang gak ada yang mudah sih, Iya, kayak gitu bener. Oh ya, bahas-bahas bad habit nih. Biasanya tuh bad habit juga kan bener yang tadi sempat disinggung masalah karena psikologis juga ya. Ada beberapa yang kayak karena dia stres akhirnya itu menimbulkan bad habit. Kemarin tuh yang ada sempat viral tuh di TikTok sama Twitter. Jadi dia itu nimbun sampah. Oh iya. Iya kan. Jadi Apalagi anak-anak kos-kosan itu. iya, itu waktu itu sempat viral kan, sempat itu katanya itu pengaruh karena dia stres, terus akhirnya mau nggak mau, jadi kayak bukan mau nggak mau sih, lebih kayak dia secara tidak sadar menimbun sampah karena dia merasa udahlah males nih bersih-bersih, akhirnya itu, jadi katanya itu tuh salah satu gejala-gejala dari penyakit mental gitu. Gangguan psikologis juga. Iya benar. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya nih, mungkin dari bad habit yang kebiasaan buruk dari teman-teman yang kalian lakuin mungkin bisa dilihat nih, ini karena emang dia udah dari lama atau karena emang suatu gejala dari itu. Iya benar. Iya, itu juga bahaya nggak sih kak? Karena nimbun sampah itu bener-bener nimbun sampah yang bener-bener menuhin kamar. Buset, itu sih kayak udah sarang penyakit ya. Terus Iya. juga apa lihat juga nggak enak ya. Iya benar. Terus mata gitu. Iya, terus itu mengganggu teman-teman sekitar ya kosannya kan. Sekitar juga. Iya bener. Aku punya cerita pengalaman gitu. Jadi dulu aku pernah tinggal di asrama. Terus teman aku ini emang udah punya riwayat penyakit mental. Jadi dia orangnya kayak gampang stres gitu, depresi. Terus udah menuju depresi lah. Dia ini kurang lebih mirip. Dia malas berbenah diri. Jadi dia malas mandi, dia malas keramas kayak gitu. Jadi kalau nggak orang sekitar yang ngasih tahu, nggak ngerimain gitu kayak, ayo kamu mandi, kamu gitu, dia nggak akan mandi. Jadi emang kayak
orang-orang yang kayak gitu itu susah untuk dapat self reminder, self conscious ya. Dia udah susah. Jadi emang harus ada beberapa orang yang ngingetin. Jadi ada dia benar. Jadi kalau yang udah kebiasaan buruk yang udah memicu penyakit mental itu tuh nggak bisa dari diri sendiri. Jadi harus dari orang sekitarnya. Jadi itu teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman yang kayak gitu, punya teman-teman yang kayak gitu, boleh banget nih diingetin kayak gitu, karena mereka kadang nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya udah kebiasaan yang buruk kayak gitu. Merugikan sekitar juga. Iya. Terus juga kita dewasa ini harus ini gak sih Kak, sadar tentang yang kayak gitu, kayak mental illness kita tuh sebenarnya harus sadar. Iya benar. Bukannya cuma ngikutin tren ya sekarang ya, kayak spill aduh aku ini nih OCD nih apa sih bipolar nih. Iya, tapi kita nggak boleh kayak gitu. Jadi jangan nggak boleh self sendiri. diagnosis ya, nggak boleh. Kalau misalnya udah ngerasa ada yang berbeda nih dari diri kita, terus juga itu kayak udah mengganggu banget, mending langsung konsultasi sama pihak yang profesional. Iya. Dari kita cukup lah ya. Mungkin Oke, itu dulu deh. Iya, Untuk pembahasan hari ini mungkin kita yang ringan-ringan dulu ya. Kita bisa sambung di episode berikutnya. kayaknya nggak seringan itu sih, tapi lumayan kayak berbobot deh gitu. Lumayan berbobot ya. Iya. Episode perdananya sangat lumayan berbobot ya, sangat berbobot. Kita sebenarnya konsepnya kayak Ngobrol santai aja sih, kayak bahas-bahas biasa aja kayak gitu. Betul. Cuma pembahasannya juga harus yang Harus ada intinya lah, jangan cuman BS basa-basi. Iya. yaudah mungkin pantengin terus ya podcast kita selanjutnya, bakal ada episode-episode selanjutnya yang seru, menarik, dan pembahasannya lebih rumit tapi singkat. Ya. Oke. Siapa tahu ada yang mau ngasih ide buat podcast selanjutnya, boleh banget komen di kolom di bawah. Jangan lupa di like juga. And subscribe. Oke. Bye bye.